Selamat datang kembali di video Miss. Nah, kali ini kita akan lanjut materi kita mengenai pertidaksamaan irasional. Kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pertidaksamaan rasional, nah sekarang untuk yang pertidaksamaan irasionalnya. Nah, lihat, kalau pada rasional kan karena bentuknya rasional, artinya bilangan real yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, kalau irasional berarti apa artinya? Bilangan real yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, biasanya itu seperti yang kalau dia berada di dalam bentuk akar. Nah, jadi kira-kira untuk mengerjakan nantinya soal-soal mengenai pertidaksamaan irasional, kita harus memahami beberapa sifat ini. Inilah sifat-sifatnya. Jadi contohnya misalkan saya ambil, kalau ada nanti akar fx lebih dari A, di mana di sini A-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Maka untuk menyelesaikannya, pertama syarat pertama yang harus dipenuhi, fx-nya itu harus lebih dari 0 yang di dalam akar. Lalu syarat kedua yang dipenuhi nantinya bahwa ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikuadratkan. Maka ketika sama-sama dikuadratkan, maka jadinya fx-nya lebih dari a kuadrat. Begitu dia. Lalu nanti ketika kalau di sini kurang dari, maka ini tetap harus lebih dari. Misalkan gini, kalau ada akar fx kurang dari a, di mana di sini a-nya harus tetap lebih dari atau sama dengan 0. Maka syarat pertamanya harus kita penuhi bahwa nanti kita harus buat fx-nya itu harus lebih dari 0, bukan karena di sini lebih dari ini lebih dari, bukan, tapi memang ini syarat mutlaknya. Jadi ketika di sini pun kurang dari, maka syarat pertamanya itu fx-nya ini harus lebih dari 0. Lalu syarat yang kedua bahwa nanti ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kuadratkan, maka nanti jadinya fx kurang dari a kuadrat. Begitu dia. Oke? Nah, jadi kalau kan nggak selamanya nanti di sininya itu konstanta. A ini kan konstanta. Ada kalanya nanti ketika akar dari fx kurang dari akar dari gx. Nah, ketika seperti ini, maka syarat yang dipenuhi itu dalam akarnya masing-masing harus lebih dari 0. Berarti artinya fx-nya harus lebih dari 0 dan lalu siapanya lagi harus lebih dari 0? Si gx-nya juga harus lebih dari 0. Lalu syarat yang ketiganya apa? Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kuadratkan. Berarti syarat yang ketiganya nanti fx-nya kurang dari si gx. Kalau di sini kurang dari. Nah, ketika nanti di sini lebih dari, maka ini juga lebih dari. Kalau kurang dari atau sama dengan, ini juga kurang dari atau sama dengan. Dan kalau lebih dari atau sama dengan, di sini juga lebih dari atau sama dengan. Begitulah untuk dasarnya. Nah, kita akan lanjut untuk membahas contoh soalnya. Kalau ada contohnya akar x kurang 4 kurang 6 kurang dari atau sama dengan 0. Maka ini kalau kita buat bentuknya kan jadi seperti ini. X kurang 4 kurang dari atau sama dengan 6. Berarti x kurang 4 adalah si fx-nya dan ini si a-nya. Nah, lalu gimana? Berarti syarat pertama apa yang harus kita penuhi tadi? Bahwa si fx harus lebih dari 0. Berarti x kurang 4 harus lebih dari 0. Maka di sini kita peroleh x lebih dari 4. Lalu syarat yang kedua apa? Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kuadratkan. Maka akan kita peroleh apa? X kurang 4 kurang dari atau sama dengan 36. Karena ini kalau dikuadratkan hilang akarnya, bahasa awamnya. Nah, kalau ini dikuadratkan jadi 36. Maka bisa kita peroleh bahwa X kurang dari atau sama dengan 40. Nah, dari kedua pertidaksamaan ini, dua syarat ini, inilah yang kita iriskan yang akan menjadi solusi dari pertidaksamaan ini. Solusi yang pertama apa? Kita peroleh bahwa X yang lebih dari 4, maka nanti kita buat di sini pembuat nolnya, sini 4 dan 40. Berarti ini tanpa ada tanda, ini nggak pakai tanda sama dengan, yang ini pakai tanda sama dengan, kita buat penuh. Oke. Nah, berarti dari yang pertama katanya X harus lebih dari 4, berarti dia kemana? Ke kanan, oke? Lalu yang kedua, X kurang dari atau sama dengan 40, berarti dia kemana? Ke kiri, berarti dari di mana daerah penyelesaiannya? Di sini.
Maka kita simpulkan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan akar X kurang 4 kurang 6 kurang dari 0 itu adalah X di antara 4 sampai dengan 40. Inilah dia untuk himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Oke, kita lanjut untuk contoh selanjutnya. Misalkan, gimana sih solusi dari pertidaksamaan akar 2x kurang 8 kurang dari akar x tambah 5? Berarti apa syarat pertama yang harus kita penuhi? Yang pertama, masing-masing yang dalam akar harus lebih dari 0. Berarti 2x kurang 8 harus lebih dari 0. Dari sini kita peroleh 2x lebih dari 8, maka x-nya lebih dari 4. Lalu, yang kedua, fungsinya apa? X tambah 5 juga harus lebih dari 0. Berarti X tambah 5 lebih dari 0, maka X-nya lebih dari negatif 5. Lalu, apa syarat yang ketiga harus kita penuhi? Syarat yang ketiga, bahwa ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kuadratkan. Maka jadinya apa? 2X kurang 8 kurang dari X tambah 5. Maka kita sama-sama dekatkan yang sama variabel X dan sama-sama yang konstanta. Berarti ini jadinya 2X kurang dari 5 kurang negatif 8. Artinya 2X kurang XX kurang dari 5 dikurang negatif 8, 13. Nah, dari 3 inilah yang akan kita iriskan nanti di mana daerah penyelesaian yang memenuhi semuanya. Kita buat garis bilangannya. Yang pertama titiknya di negatif 5. Lalu 4 dan 13. Pertama, X lebih dari negatif 5, berarti dia kemana? Ke kanan, oke? Lalu yang kedua, X lebih dari 4, berarti kemana juga dia? Ke kanan juga, oke? Lalu yang ketiga, X kurang dari 13, berarti dia kemana? Ke kiri. Nah, berarti di mana dia daerah yang memenuhi? Di daerah inilah dia untuk daerah yang memenuhi dari ketiga solusi ini. Berarti untuk pertidaksamaan akar 2x kurang 8 kurang dari x tambah 5, daerah yang memenuhi yaitu x di antara 4 sampai 13. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk proses penyelesaiannya adalah pertama kita lihat dulu syarat-syarat yang dipenuhi, lalu kita iriskan dari masing-masing solusi yang kita temukan dari masing-masing syaratnya. Nah, ini kan kita temukan masing-masing syaratnya, lalu kita iriskan lah mana lah yang semua dia bisa memenuhi, berarti daerah ini kan, berarti itulah yang akan menjadi daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan tersebut. Oke, semoga dapat dipahami dengan baik dan sampai ketemu kembali di video selanjutnya. See you.